Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita Ipa. semua. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan kuliahnya di pertemuan kedua ini, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa-apa saja cakupan mata kuliah ini dan sekilas tentang deret tak berhingga. Oke, atau dalam hal ini kita bahas tentang deret geometri. Kita sudah bahas juga ada deret konvergen dan ada deret divergen, di mana pada pertemuan yang lalu itu kita sudah bahas tentang uji pendahuluan. Jadi dalam menentukan apakah sebuah deret itu konvergen atau divergen, itu kita membutuhkan uji. Oke, jadi deret itu harus diuji. Nah, baik, ada tiga pengujian di dalam deret, menguji deret. Yang pertama uji perbandingan. Oke, uji perbandingan ini pada dasarnya adalah membandingkan sebuah deret yang ingin kita uji dengan deret yang sudah kita ketahui bahwa deret itu konvergen. Oke, ya kita. Oke, sorry saya lupa share ini. Baik, jadi uji deret yang pertama itu kita bahas uji perbandingan. Uji perbandingan. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa uji perbandingan itu kita ingin menguji sebuah deret dengan membandingkan dengan deret yang telah kita ketahui konvergen. Misal ini terdiri sebenarnya dari dua bagian. Bagian pertama kita punya deret misalnya M1, M2, M3 dan seterusnya. Ini kita ingin uji apakah dia konvergen atau divergen. Kemudian kita punya sebuah deret, ini A1, A1 tambah A2 ditambah A3 dan seterusnya. Ini kita ketahui konvergen. Oke. Ini kita ketahui bahwa dia bersifat konvergen. Nah, deret pertama ini jika M, N, ini yang kita ingin uji, nilai absolutnya lebih kecil daripada AN, maka deret ini juga bersifat konvergen. Oke, jadi apa? Simple, cuma dibandingkan saja suku-sukunya. Nah, suku-sukunya ini boleh jadi di beberapa suku pertama M ini lebih besar, tetapi suku selanjutnya sampai tak berhingga dia lebih kecil. Itu yang paling penting. Jadi boleh jadi nanti di tiga suku pertama M lebih besar, tetapi yang selanjutnya M-nya lebih kecil, itu juga bersifat konvergen. Jadi ini simple. Kemudian bagian yang kedua ini sebenarnya bisa kita katakan tes divergen. Oke. Misal D1, D2, D3 ini kita mau uji. Kemudian deret yang kita punya
ini D1. Ini yang ingin kita uji. Kemudian B1 ditambah B2 ditambah B3, ini kita ketahui bersifat divergen. Oke. Nah, jika nilai Dn yang kita ingin uji ini lebih besar atau sama dengan yang kita ketahui divergen, dalam hal ini Bn, maka yang ini bersifat divergen. Jadi apa? Ujinya simple. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh, misal kita punya deret yang ingin kita uji, sigma n sama dengan 1, tabel hingga seper n faktorial. Ini kita ingin uji dan diketahui deret perbandingannya n sama dengan 1 tabel hingga ini pembandingnya seper 2n, ini bersifat konvergen. Okay. Nah, apa yang kita lakukan? Coba perhatikan apa yang kita lakukan. Uji perbandingan ini kita membandingkan suku-sukunya. Maka yang pertama kita lakukan adalah menguraikan suku-sukunya. Sehingga ini bisa kita lihat, ini deret yang pertama, sigma n sama dengan 1 sampai tabel hingga seper n faktorial. Ini kalau diuraikan jadi 1 ditambah seper 2 ditambah seper 6 ditambah seper 24 dan seterusnya. Kemudian ya deret yang kedua, seper 2 pangkat n sama dengan ini seper 2 ditambah seper 4 tambah seper 8 ditambah seper 16. Oke. Nah, coba kita lihat suku pertamanya. Anggap ini adalah ini yang kita ingin uji. Berarti yang ingin kita uji ini adalah M N. Ini anggaplah ini A N. Nah, untuk N sama dengan 1, coba perhatikan. Untuk N sama dengan 1, N sama dengan 1, 1 lebih besar daripada seper 2. Berarti ini M lebih besar daripada M lebih besar daripada M1 lebih besar daripada A1. Kemudian N sama dengan 2, seperempat itu lebih kecil. Oke? Berarti seper 2 lebih besar daripada seperempat. Oke, berarti M2 lebih besar daripada A2. N sama dengan 3. Ini M3 lebih besar
1/6 dalam hal ini 1/6 dan 1/8. 1/6 itu lebih besar daripada 1/8. A3. Nah, untuk N sama dengan 4, ini coba perhatikan, untuk N sama dengan 4 berarti yang ini 1/24 itu lebih kecil daripada 1/26. Sehingga di sini M lebih kecil daripada A4. Oke. Yang diuji lebih kecil daripada pembandingnya. Dan seterusnya ini sampai tak berhingga ini MN lebih kecil daripada AN. Karena MN lebih kecil daripada AN, maka deret yang kita uji, coba perhatikan, deret yang kita uji sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga 1/N faktorial ini bersifat konvergen. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, di sini N sama dengan sampai N sama dengan 3. Ini sampai N sama dengan 3. MN-nya ini lebih besar. Oke. MN-nya lebih besar, tetapi itu kita tidak pedulikan itu. Oke. Kita abaikan itu MN lebih besar sepanjang dari suku tertentu, dalam hal ini N sama dengan 4 sampai K berhingga MN itu lebih kecil daripada AN. Yang paling penting itu di suku yang sangat besar. Oke, boleh jadi di sini di M sama dengan 10 baru N lebih kecil daripada AN. Boleh jadi seperti itu. Suku pertama itu kita bisa abaikan. Yang penting selanjutnya itu lebih kecil daripada pembandingnya. Jadi kata kuncinya, kalau uji konvergensi lebih kecil, suku-sukunya lebih kecil daripada pembandingnya. Kalau konvergen, uji konvergen bagian kedua, kata kuncinya lebih besar daripada pembandingnya. Oke. Itu sekilas tentang uji integral. Yang jelas hanya membandingkan saja, uji perbandingan hanya membandingkan suku-sukunya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, apa saya terlalu cepat atau bagaimana? Nanti akan ada tugasnya mohon dikerjakan, itu sebagai latihan Anda. Oke. Kalau Anda tidak kerjakan tugasnya, Anda susah untuk mengerti. Oke, uji yang kedua. Uji integral. Uji yang kedua, uji integral. Uji integral ini untuk deret, jika deret 0, ini AN tambah 1, ini lebih kecil daripada AN, artinya apa? Semakin besar N, sukunya semakin kecil. Oke, jadi AN tambah 1 lebih kecil daripada AN, artinya semakin besar N, sukunya semakin kecil, atau dengan kata lain deret itu mengecil. Oke. Nah, uji integral menyatakan, nah jika integral sampai tak berhingga, ini deret sampai tak berhingga N, integral sampai tak berhingga N dN, ini bernilai berhingga atau ada nilainya, ini bersifat konvergen. Jadi deretnya tinggal diintegralkan saja. Oke, deretnya tinggal diintegralkan saja.
kita bisa dapat ininya. Oke. Kemudian jika deret integral AN nilainya tidak berhingga, ini bersifat divergen. Jadi apa? Uji integral itu seperti itu saja. Sebagai contoh misalnya ini deret 1/2 tambah 1/3 ditambah 1/4 dan seterusnya. Ini deret ini sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tambah hingga 1/n. Oke, jadi AN-nya adalah 1/n. Nah, sekarang kita gunakan uji integral. Nah, uji integral kita tinggal integralkan 0 sampai tambah hingga 1/n dn. Integral 1/n itu adalah ln n. Nah, ln n tak berhingga. Ln tak berhingga, coba perhatikan, ln tak berhingga itu sama dengan tak berhingga. Karena hasil integralnya tak berhingga, maka ini adalah deret divergen. Oke, mudah. Cuma diintegralkan. Oke, jadi kalau nilainya berhingga, dia konvergen. Kalau nilainya tak berhingga, dia divergen. Contoh yang lain. Sigma. Contoh yang lain, sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga 1/n pangkat 2 dn. Oke. Nah, ini kita ingin uji integral, kita tinggal integralkan. Integral sampai, jadi batas bawahnya kita tidak perlukan ya, kita tidak terlalu peduli dengan batas bawahnya, tetapi yang kita pedulikan adalah batas atasnya, dalam hal ini tak berhingga. 1/n pangkat 2 dn. Oke. Integralnya berapa 1/n pangkat 2? Ada yang tahu? Integralnya 1/n pangkat 2? Ada yang tahu? Ada yang tahu integralnya 1/n pangkat 2? Berapa? Berapa integralnya? Itu per 2N, Pak. Berapa? Berapa tadi? Dua N. Seper 2N. Anda yakin itu? Kayaknya yakin, Pak. Kalau nggak salah. Jadi apa rumus umum integral itu? Coba perhatikan. X pangkat n dx itu sama dengan 1/n tambah 1, pangkatnya di sini x n tambah 1. Kan seperti itu kan? Rumus umum integral. Sehingga di sini ini kita ulangi sedikit, tidak ada masalah. Berarti di sini integral n pangkat minus 2 dn.
Berarti di sini sama dengan minus 2 ditambah 1 seperti itu. Nah, berarti ini sama dengan minus n pangkat minus 1. Oke? Atau dengan kata lain, ini minus n. Tak berhingga. Oke? Nah, coba perhatikan. Berarti ini minus tak berhingga ditambah hasilnya berhingga, maka deret n pangkat 2 ini bersifat di internet. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bentar. Jadi apa? Saya ulangi kembali. Uji integral itu Anda integralkan sampai tak berhingga. Kalau dia integralnya berhingga, ya apa namanya, deretnya konvergen. Kalau integralnya tak berhingga, dia deretnya divergen. Oke, sesimpel itu. Sebelah berapa lama kita kuliah? Oke, kita 10. Oke, uji yang lain ini terakhir. Ini uji ini apa? Uji ini sangat penting karena ini nanti kita akan gunakan di uji pangkat. Oke, sorry, deret pangkat. Jadi kalau dia integralnya berhingga, dia konvergen. Kalau integralnya tidak berhingga, konvergen. Anda hanya perlu mengingat-ingat kembali apa namanya, teknik-teknik pengintegralan yang sudah Anda pelajari di sekolah menengah. Baik, kita ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Nah, ini oke, jadi ini AN tambah 1 per AN. Itu adalah rasio. Itu kita kenal dengan rasio. Nah, uji rasio itu kita rho ini sama dengan limit n menuju tak berhingga nilai mutlak AN tambah 1 per AN. Oke. Jadi yang kita ambil adalah limitnya. Bagaimana kondisi pengujian deret ini? Nah, ini ada 3 kondisinya. Jika rho lebih kecil daripada 1,
deret ini konvergen jika rho lebih besar daripada 1, maka deret ini divergen. Oke. Jadi kita tinggal lihat apakah dia lebih kecil daripada 1 atau lebih besar daripada 1. Oke. Kemudian rho, jika rho sama dengan 1, uji ini tidak bisa digunakan. Sehingga kalau rho sama dengan 1, ini gunakan uji yang lain. Oke, bisa uji integral atau uji perbandingan. Bagaimana uji uji rasio ini? Saya berikan contohnya. Misal kita punya deret, ini contoh yang pertama. Deret 1 tambah 1/2 faktorial tambah 1/3 faktorial ditambah 1/4 faktorial dan seterusnya. Ini adalah 1/n faktorial. Ini sampai tak berhingga. Oke, jadi kita ingin menguji deret 1/n faktorial. Nah, kita tinggal cari dulu an plus 1 per an. Oke, an-nya itu 1/n faktorial, berarti ini 1 ini bisa kita tulis seperti ini. 1/n tambah 1 faktorial dibagi dengan 1/n faktorial. Oke. Tahu dengan kata lain, ini bisa kita tulis, tidak ada minusnya ya. Bisa kita tulis n faktorial n plus 1 faktorial. Oke. Nah, n faktorial ini coba perhatikan. Anda mungkin sudah tahu n faktorial itu maksudnya apa. Faktorial itu kalau kita punya fungsi 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Berarti kalau ada n faktorial, berarti ini sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 seterusnya sampai sampai 3 kali 2 kali 1. Sehingga kalau ada n tambah 1 faktorial, oke, ini juga bisa ditulis 5 faktorial itu bisa ditulis 5 dikali 4 faktorial. Sorry, share screen-nya terhenti. Ini sekarang yang muncul di Anda apa? Sampai di n faktorial per n tambah 1 faktorial. Di sampingnya ada enggak penjelasan 5 faktorial itu? Oh, sorry, itu barusan. Ada nih. Oke, jadi ini maksud saya tadi nih. Oke. Ini sama dengan
N dikali dengan N tambah 1 dikali dengan N faktorial. Oke, itu N tambah 1 faktorial. Sama dengan tadi apa? 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Oke. Jadi 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial. N tambah 1 dikali N faktorial itu N tambah 1 faktorial. Sehingga yang di sini bisa kita tulis sini N faktorial N tambah 1 kali N faktorial. Ini is. Kak, mohon maaf, screen-nya tidak kelihatan. Dan dulu. Mungkin jaringan ya. Soalnya di saya bagus. Sekarang apa yang muncul? Sampai di N tambah 1. Nah, itu sudah muncul. Sudah muncul ya. Jadi apa itu N faktorial saling menghilangkan. Oke. Sekira itu sudah muncul. Nah, ini saling menghilangkan ini. Yang saya coret pakai tinta kuning sudah kelihatan? Belum, Pak. N faktorial dibagi dengan N tambah 1 per N faktorial. Sudah ada. Nah, itu kan saya garis kuning itu karena saling menghilangkan. Ini sama dengan seper N tambah 1. Oke, berarti AN tambah 1 per AN itu sama dengan seper N tambah 1. Itu seper N tambah 1 udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang kita tinggal ambil limitnya. Berarti rho ini mungkin kendala jaringan ya, kenapa nah? Rho limit N menuju tak berhingga ini seper N tambah 1. Itu sudah muncul itu? Belum, Pak. Itu baru muncul. Lambat ya, itu limit N menuju tak berhingga seper N tambah 1. Seper N tambah 1 itu berasal dari AN tambah 1 per AN. Oke, sorry ini nilai mutlak ya. Ini kalau Anda ambil limitnya, ini sama dengan 0. Oke, itu limit seper N tambah 1, N tak berhingga, itu sama dengan 0. Karena 0 ini lebih kecil daripada 1, rho lebih kecil daripada 1, maka deret ini bersifat konvergen. Oke. Jadi kalau dia lebih besar daripada 1, dia konvergen. Kalau dia lebih kecil daripada 1, dia konvergen. 0 itu lebih kecil daripada 1, makanya dia divergen. Kalau Anda nanti mendapati deret yang rho-nya lebih besar daripada 1, maka deret itu divergen. Kalau dia sama dengan 0, maka kita harus gunakan uji yang lain. Oke, contoh yang lain.
Ini C per N. Nah, ini biasa disebut deret 1 ditambah seper 2 tambah seper 3 dan seterusnya. Itu belum muncul ya. Anda coba screenshot dulu yang ini, Anda screenshot screen yang ini. Anda coba lihat-lihat dulu, kita break 5 menit, kita break 5 menit, setelah itu kita lanjutkan. Oke, kita break dulu 5 menit supaya HP Anda juga tidak terlalu panas. Oke, kita lanjut sekitar 30 menit lagi. Oke, ini saya stop dulu. Setelah itu kita lanjutkan.